Itu sebabnya sebagian orang hijrah itu ketika masuk ke jamaah tabligh itu merasakan ada perubahan. Kenapa? Kalau jamaah tabligh kan ada khuruj. Jamaah tabligh kan ada pakaiannya berubah, pakai jalabiyah, pakai baju kurta, apa saja Pak? Yang biasa kayak orang Pakistan itu kurta, pakai jalabiyah, pakai imamah. Di Wahabi juga begitu, jenggot, celana cingkrang, perempuan pakai cadar, kemudian pakai abaya, pakai jilbab panjang dan seterusnya. Jadi nampak ada bentuk fisiknya. Maka orang-orang seperti ini Bapak Ibu dirahmati Allah sekalian tidak bisa dibuat dengan argumen ilmiah. Kenapa? Dia tidak sedang memandang argumen ilmiah. Dia sedang memandang identitas dia mesti berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ada orang-orang yang fanatik dengan ajaran. Kemudian ketika kita berargumen ilmiah atau kita ajak diskusi, ternyata sulit untuk menerima argumentasi. Kenapa? Karena ternyata kadang-kadang permasalahan yang dibahas itu tidak sekedar argumentasi ilmiah saja. Contoh, orang taubat. Dalam Ahlus Sunnah, bila orang taubat, cukup dia meninggalkan dosa yang sudah dilakukan, dia menyesali, lalu dia berjanji kepada dirinya, berazam tidak mengulangi lagi dosa yang sudah dibuat di masa akan datang. Kan gitu taubat dalam Ahlus Sunnah itu. Satu, dia tinggalkan. Kalau selama ini mohon maaf minum-minum, tidak lagi minum. Dua, menyesali bahwa perbuatan dilakukan itu salah, diakui ini tak sesuai dengan syariat. Yang ketiga, berazam dalam diri, bertekad dalam diri, tidak akan melakukan lagi, bahwa perbuatan itu sudah disadari salah, ditinggalkan lalu disesali, tidak akan lagi dibuat setelah ini. Kalau masih akan dibuat berarti belum serius untuk meninggalkan, belum taubat. Dalam Ahlus Sunnah, taubat itu cukup begini Pak, tidak ada perubahan tertentu. Sementara sebagian orang ketika taubat itu memandang dia perlu ada perubahan. Contoh, saya dah taubat nih, apa bukti taubat? Baju sekarang sudah baju muslim, baju jalabiyah, mana-mana pakai peci. Kalau celana sudah celana sunnah, kalau perempuan sudah pakai cadar, pakai baju abaya hitam. Betul ya Bu? Kan begitu kebiasaan yang dibuat itu. Sehingga kalau sudah terjadi perubahan baru dianggap taubat. Kalau belum ada perubahan berarti belum taubat. Sehingga disinilah repotnya ketika dibahas bahwa memakai kumis apa hukumnya, memendekkan jenggot apa hukumnya, kemudian memakai celana cingkrang apa hukumnya, memakai cadar apa hukumnya. Ternyata masalahnya bukan masalah dalil, tapi masalah bagaimana memandang orang-orang ini dari psikologisnya. Jika dia taubat mesti ada sebuah perubahan. Perubahan dimaksud perubahan berbentuk fisik. Sementara dalam ajaran Ahlus Sunnah, orang taubat tidak mesti ada perubahan. Taubat dan cukup ini aja, 3 ini, nggak lebih dari itu. Kalau ada hubungan dengan manusia baru 4, kembalikan hak orang misalnya, nggak lebih dari itu. Taubat itu dalam Ahlus Sunnah. Cuma sebagian orang memandang tidak, perubahan itu mesti ada bentuk perubahan. Taubat itu mesti ada bentuk perubahannya. Yang tadinya pakaiannya norak, sekarang nggak lagi norak gitu. Yang tadi pakai cupang camping, yang tadi pakaiannya serba terbuka, sekarang nggak lagi gitu. Mesti ada perubahan. Nah, orang yang menuntut seperti ini dikasih nalar-nalar ilmiah pun ini payah. Kenapa? Dia tidak sedang membutuhkan argumentasi ilmiah. Yang dia butuhkan adalah
psikologisnya terpenuhi. Apa dia? Perubahan. Itu sebabnya sebagian orang hijrah itu ketika masuk ke jamaah tabligh itu merasakan ada perubahan. Kenapa? Kalau jamaah tabligh kan ada khuruj. Jamaah tabligh kan ada pakaiannya berubah, pakai jalabiyah, pakai baju kurta, apa saja, Pak? Yang biasa kayak orang Pakistan itu kurta, pakai kurta, pakai jalabiyah, pakai imamah. Di Wahabi juga begitu, jenggot, celana cingkrang, perempuan pakai cadar, kemudian pakai abaya, pakai jilbab panjang dan seterusnya. Jadi nampak ada bentuk fisiknya. Maka orang-orang seperti ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak bisa dibuat dengan argumen ilmiah. Kenapa? Dia tidak sedang memandang argumen ilmiah. Dia sedang memandang identitas dia mesti berubah. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ada lagi cara pandang orang dalam beragama ini. Dia mengukur tentang jumlah, mayoritas dan minoritas. Secara sosiologis, orang yang minoritas biasanya solid dan militan. Sama kayak kita, orang kita merantau ke Australia misalnya, itu sama orang kita itu solid tuh Pak, kompak itu Pak. Tapi coba di sini, bertengkar terus. Mohon maaf, sama kalau ada komunitas Jawa hidup di sekitar kita, sementara kita rata-rata bukan orang Jawa, itu orang Jawa yang di sekitar itu solid itu. Komunitas Batak, begitu hadir di komunitas Melayu misalnya, solid itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, sebagian orang memperjuangkan paham dia sehingga dia mati-matian memperjuangkan dia karena faktor dia minoritas jumlah ini. Karena faktor minoritas dia bertahan dengan apa yang jadi keyakinan minoritas. Maka ketika kita bawa argumen dengan argumen ilmiah, meskipun sampai ke kitabnya dibaca bareng-bareng sulit masuk. Kenapa? Sedang mempertahankan mereka sebagai seorang minoritas yang eksistensinya mesti tetap ada, eksistensinya mesti tetap diakui. Maka faktor seperti ini Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, muncullah orang-orang yang sangat fanatik dengan ajaran, dengan keyakinan yang dia yakini dalam kehidupan dia. Nah, inilah fenomena yang terjadi banyak hari ini. Dulu orang tak mengisahkan hal-hal seperti ini, tak masalah bagi mereka hal seperti ini. Tapi sekarang karena memandang jumlah kami sedikit, kami orang-orang seakan-akan ditindas atau dimusuhi, sehingga kami mesti menunjukkan identitas kami, eksistensi kami. Maka terus melakukan upaya untuk melawan, upaya untuk menegakkan argumen. Maka yang terjadi adalah orang-orang ini fanatis. Sehingga kalau sudah fanatis, payah untuk diobati. Orang fanatis ini, jangankan benar, jangankan sesuatu yang salah, yang benar, yang salahnya bisa dianggap benar. Kalau sudah fanatis, maka penyakit inilah diantaranya yang menyebabkan kita sulit untuk bisa saling paham, saling mengerti, saling melebur. Kenapa? Merasa fanatis ini yang perlu dipertahankan. Itulah yang mendominasi cara berpikir orang-orang Wahabi. Itu sebabnya ketika hadir di masyarakat, dia menjadi parasit. Karena dia berpikir cara beragamanya tidak sama dengan orang lain, bahwa dia mesti pertahankan eksistensi, dia mesti ada perubahan. Yang lain cara pandangnya tidak seperti itu. Maka pada akhirnya timbullah cara berpikir yang tidak lagi logik, tapi sudah faktor fanatis. Itu kira-kira Bapak Ibu fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu dipahamkan dengan dalil, payah nyambungnya. Apa sebab? Dia tidak sedang berada dalam ranah dalil, tapi berada di ranah yang lain.
Sama dengan kita yang gatal itu tangan. Kita garuk tangan selesai. Tapi dia yang gatal dia bukan tangan, kaki yang gatal. Kita menggaruknya tangan. Maka tak selesailah masalah itu. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nalar tadi Bapak Ibu ngerti maksudnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kurang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.